Di kampus peradaban kami belajar antara ayat-ayat dan pasal yang berpijar. Bukan debat jika tanpa nalar, Bukan hukum jika tak menjunjung kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tabe Dewan Juri, kami dari tim John Dwi hadir membawa semangat nalar hukum yang hidup untuk memperjuangkan keadilan bersama saya Nur Rahmawati Wahid selaku pembicara pertama dalam ranah pro, Ali Viviana selaku pembicara kedua dalam ranah kontra, dan Fadel Muhammad Mubtadillah selaku pembicara ketiga dalam ranah netral. Dengan mosi, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Salam satu hukum, hukum adalah kita. Dewan Juri yang kami hormati, berangkat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang melekat pada setiap manusia. Hal ini menegaskan bahwa HAM bukan sekedar norma hukum tetapi fondasi dari kemanusiaan itu sendiri. Prinsip ini diperkuat oleh pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka dari itu Dewan Juri, negara memiliki kewajiban yang mutlak untuk menegakkan HAM termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Pun Dewan Juri, dalam teori Reichstag menurut Frederick Julius Stark, kekuasaan negara termasuk militer harus tunduk pada hukum demi melindungi hak-hak warga negara. Maka tidak boleh ada institusi yang berada di atas hukum. Namun faktanya peradilan militer di Indonesia masih berada di bawah komando internal dan bersifat tertutup tanpa jaminan objektivitas serta transparansi. Dewan Juri, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas due process of law yang dikemukakan oleh Avi Dissey yang menuntut peradilan yang imparsial, terbuka dan independen. Dewan Juri yang kami hormati, jika kondisi seperti ini terus kita biarkan, maka kita sedang melanggengkan sistem yang rawan konflik kepentingan dan impunitas. Dewan Juri, pelanggaran HAM berat tidak boleh diadili oleh institusi yang berafiliasi langsung dengan pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip retriksi yuridiksi oleh Louis Joyner dalam Updated Set of Principles to Combat Impunity poin ke-29 yang menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi hanya untuk pengadilan disiplin militer, bukan untuk pelanggaran HAM berat. Pun Dewan Juri, hal ini selaras dengan pendapat Profesor Dr. Mahfud MD yang menegaskan bahwa peradilan militer hanya layak untuk menangani pelanggaran disipliner, bukan kejahatan HAM seperti penyiksaan, pembunuhan massal, ataupun penghilangan paksa. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita amati pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa membedakan pelakunya. Hal ini diperjelas lagi pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM bahwa setiap orang, baik sipil maupun militer, bertanggung jawab secara individual. Pun Dewan Juri, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada dikotomi antara sipil dan militer dalam urusan pelanggaran HAM berat. Pun Dewan Juri, prinsip ini sejalan dengan asas equality before the law serta pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Tidak hanya itu Dewan Juri, dalam Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku penghilangan paksa hanya boleh diadili oleh pengadilan biasa yang independen, bukan oleh pengadilan militer. Pun Dewan Juri, sejarah sendiri telah membuktikan kegagalan peradilan militer dalam memberikan keadilan khususnya pada kasus Trisakti dan Timur Leste 1999 di mana banyak pelaku militer tidak dihukum secara layak sementara korban tidak mendapatkan keadilan. Selanjutnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat pun menyatakan bahwa pengadilan HAM dibentuk sebagai koreksi terhadap kegagalan peradilan militer tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, pengadilan HAM adalah forum yang lebih layak karena independen, terbuka, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta tidak berada di bawah kekuasaan apapun. Hal ini sejalan dengan semangat Eleanor Roosevelt, perancang Deklarasi Universal HAM, yang menekankan bahwa peradilan adalah hak semua orang tanpa memandang jabatan ataupun institusinya. Maka daripada itu Dewan Juri,
Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin bahwa pelanggaran HAM berat oleh militer diadili oleh lembaga yang netral, independen, dan terbebas dari pengaruh struktural, yakni pengadilan HAM. Oleh karena itu, Dewan Juri dengan menyerahkan perkara seberat ini ke pengadilan militer sama saja dengan membiarkan keadilan tunduk pada kekuasaan. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi pro kami menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat oleh militer wajib diadili di pengadilan HAM, bukan di pengadilan militer yang tidak independen. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, telah kita ketahui bersama, hak asasi manusia merupakan bagian fundamental yang dijamin dalam konstitusi negara kita. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sangat jelas bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tanpa pengecualian. Dewan Juri, lalu ketika anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat, apakah harus diadili di pengadilan HAM atau pengadilan militer? Lex specialis derogat legi generalis. Dalam konteks militer, justru Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer merupakan lex spesialis yang mengatur secara rinci bagaimana anggota militer diadili, karena militer memiliki struktur, kode etik, dan sistem peradilan tersendiri yang bertujuan menjaga disiplin serta marwah TNI itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yurisdiksi khusus militer yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Harkristuti Harkrinowo SHMA selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang konsen terhadap masalah hak asasi manusia dan perbaikan sistem hukum di Indonesia, yang menegaskan bahwa pengadilan militer memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili anggota militer berdasarkan subjek pelaku demi menjaga disiplin dan fungsi militer. Perlu kita ulik bersama Dewan Juri, dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, dalam pasal 74 menegaskan bahwa ketentuan pasal 65 berlaku jika ada undang-undang peradilan militer yang baru. Selama belum dibentuk, tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, sehingga semua pelanggaran pidana oleh militer masih dalam yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, seseorang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh peradilan militer. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berada pada peradilan militer, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Dewan Juri, penting untuk kita pahami bersama bahwa menurut naskah akademik Undang-Undang Pengadilan HAM, ketentuan tersebut sebenarnya mengadopsi dari Statuta Roma 1998, tepatnya pasal 28 huruf A. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Statuta Roma menyatakan bahwa seorang komandan harus bertanggung jawab secara pidana, sementara dalam versi undang-undang kita, kata harus diubah menjadi dapat. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab komando atas kejahatan HAM berat di Indonesia tidak bersifat mutlak atau otomatis diadili di pengadilan HAM. Pun dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme peralihan perkara dari pengadilan militer ke pengadilan HAM. Hal ini semakin memperkuat bahwa keberadaan peradilan militer tetap diakui dalam menangani pelanggaran yang melibatkan prajurit aktif, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Dewan Juri, berdasarkan doktrin internasional, Conference Economic and Social Rights menyatakan korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengacu pada doktrin tersebut, kasus korupsi alutsista oleh
Brigjen TNI Teddy Hernayani yang diproses di pengadilan militer dan berujung divonis penjara seumur hidup, denda sebesar 130 miliar, serta diberhentikan, menunjukkan bahwa peradilan militer dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Ini sejalan dengan asas yurisdiksi personal dalam sistem peradilan nasional yang menetapkan bahwa prajurit aktif tunduk pada pengadilan militer. Dewan juri, berdasarkan argumentasi kontra yang telah kami paparkan, maka dapat kami tarik garis benang merah bahwa pengadilan militer tetap memiliki dasar hukum dan legitimasi untuk mengadili anggota militer, termasuk dalam perkara pelanggaran HAM berat, selama tidak ada mekanisme pengalihan yurisdiksi secara sah melalui undang-undang khusus. Adapun solusi kontra yang kami tawarkan adalah merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, sedangkan mekanisme pelaksanaannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, berangkat dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan tanpa diskriminasi, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sipil atau militer. Dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, teori keadilan universal dan humaniter dari Eleanor Roosevelt menekankan bahwa kejahatan terhadap martabat manusia bersifat lintas batas dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Terlebih lagi, pasal 7 Undang-Undang 26 tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat diperiksa dan diadili melalui pengadilan HAM. Meskipun tidak secara eksplisit menyingkirkan kemungkinan yurisdiksi lain, norma ini memberikan penegasan bahwa forum utama untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah pengadilan HAM. Maka ketika pengadilan militer memiliki kecenderungan terhadap impunitas dan kurangnya independensi, pengadilan HAM adalah forum yang paling tepat untuk mengadili pelanggaran semacam ini secara adil dan akuntabel. Namun Dewan juri, mari kita sejenak merenung lebih dalam. Seorang prajurit militer adalah sosok yang mendidik dan tunduk pada komando, menjunjung loyalitas dan siap mengorbankan jiwa demi bangsa. Maka wajar jika muncul kekhawatiran bagaimana marwah militer dipersepsikan ketika seorang prajurit diadili di forum pengadilan HAM. Namun kami tegaskan, kehormatan militer tidak diukur dari tempat ia diadili, melainkan dari komitmennya pada keadilan dan tanggung jawab atas hukum. Justru prajurit yang diadili secara terbuka dan adil akan menunjukkan bahwa militer tidak melindungi pelanggar, tapi berdiri teguh bersama keadilan. Namun kita tidak bisa menutup mata pada fakta hukum yang ada hingga hari ini. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang tidak mengatur mekanisme alih perkara dari pengadilan militer ke pengadilan HAM. Ini menandakan bahwa yurisdiksi pengadilan militer atas prajurit aktif masih sah dan diakui secara hukum. Maka perdebatan ini tidak cukup hanya memilih antara dua forum, tetapi mendorong perbaikan sistemik. Solusi pertama yang dapat kami tawarkan jadi Dewan juri, adanya pertimbangan pembentukan kamar khusus dalam peradilan militer seperti model Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia yang memungkinkan prajurit diadili dengan standar HAM internasional tanpa mencederai struktur militer internasional. Solusi kedua yang kami tawarkan apabila diarahkan ke pengadilan HAM adalah mengatur mekanisme alih yurisdiksi secara eksplisit dalam undang-undang, mulai dari pelimpahan kasus oleh auditorat kepada Komnas HAM hingga peran Jaksa Agung sebagai jaksa di pengadilan HAM. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menjaga kehormatan militer, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dan HAM ditegakkan secara konstitusional dan berkeadaban. Dengan langkah ini, kita tidak hanya mendekatkan keadilan, tetapi juga menjaga wibawa institusi militer sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis. Dewan juri yang kami hormati, keadilan bukan soal forum, tapi komitmen kolektif untuk tidak memberi ruang kepada impunitas. Dan negara yang besar bukan yang menyembunyikan kesalahan, tetapi yang berani mengadili pelanggaran tanpa pandang bulu demi masa depan yang lebih beradab. Sekian dan terima kasih.